Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya suratul awwal. Khairin mujib. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Huwa ta Allah iku allazi kudzat. Huwa ta Allah iku allazi zat arsala ingkang ngutus utawa ingkang nugasna sapa lati rasulahu ing utusane lati. Rupane Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh diutus bilhuda kelawan gawa petunjuk, bilhuda kelawan gawa petunjuk, kelawan gawa hidayah. Wa dinil haqqi lan kelawan gawa tatanan sing hak utawa agama sing hak. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Liyudhirahu supaya marini izhar, marini penjelasan. Mboten maringi kemenangan. Liyudhirahu supaya ngekeki penjelasan, to ngekeki izhar, ngekeki keunggulan. Sapa Allahu ing din yulihi tegese ngunggulna sapa Allah ing din alat dine ing atase agama kullihi sakabehane din jamil adiyani tegese sakabehane pira-pira agama al-mukhalifati kang nilayani lagu maring dinil haq walau karya senajan ora seneng sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik dari kae mengkono-mengkono irsalah rasul utawa dari kae mengkono-mengkono izhar alat dine kullihi. Ya ayyuhalladzina amanu heleng-eleng wong sing iman. Inna katsiran satemene kelompok akeh nang ahbar sing pira-pira pendeta Yahudi utawa tokoh Yahudi, merubani lan pira-pira tokoh Nasrani. Layak kudu nah iku yektine padha mangan sapa katsirum minal ahbar war ruhban. Ya kuduna sing ngalap sapa katsirum minal ahbar war ruhban. Amwalana sing pira-pira donyane manusa bil batili lan batil. Karosa kaya dene suwak. Fil hukmi ing dalam keputusan atau ing dalam ketentuan. Ya, ketentuan utawi keputusan namanya. Wa yasuduna lan padha ngalang-alangi sapa katsirum minal ahbar war ruhban annasa ing manusa an sabilillah saking dalane Allah. Aidini tegese agamane Allah. Walladzina wong akeh mubtadaun yaknizuna kang padha nyimpen sapa ladzina azhaba ing emas wal fiddata lan selaka perak. Walain sikuna helan ora padha napakono sapa ladina ha ing kunus ail kunuz fi sabilillah ing dalam dalane Allah. La yu'aduna tegese ora padha nekani sapa ladina min hasangking amwal utawa min hasangking al-kunuz haqqahu ing hake napa haqqahu ing hake zahab awil fiddah kewajiban zakati sing zakat wal khairi lan kaapian. Fabashir mongko ngekeki peringatan sira to ngekeki ngerti sira gum ing alladzina akhbirhum tegese ngekeki ngerti sira hum ing alladzina bi azabin lan siksa alimin kang larakno mukmin tegese ingkang larakno. Ya mayukma ing dalam nalikane den urupno alaiha fi nari jahannam. Apa alaiha ing atase al-kunus utawi az-zahab al-fiddah fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam. Fatwa mongko diobong itu kroku tegese den obong biha kelawan kunus apa jibahu pira-pira baduk-baduke alladzina yaknizuna zahab. Wa junubuhum lan lambung-lambunge perute alladzina wa zuhurum lan geger-gegere alladzina wa tawasaulan den jembarno apa julu dihum apa ati napa kulit-kulite alladzina wong-wong sing nyimpen mas selakone hatta tu doa sehingga den salehno apa al-kunus ngene apa dunyane kabeh iku alaiha ing atase jilut kuliah kabehane jilut wa iqalu lan den ucapno larum kedhe wong akeh apa ngene hadza makanat tumli anfusikum. Hadza utawi iki ku mau poe kana kang nyimpen sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh. Fadhuku mongko ngrasakno sira kabeh mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh taknizuna ka iku nyimpen sira kabeh. Jazauhu utawa jazauhu tegese ngrasakno ing piwalese mak kuntum taknizu.
Inna iddata syuhuri sak temene hitungan pira-pira wulan ail muqtaddu kang den ail muqtadda tegese kang den hitung apa biha syuhur sanati maring putaran taun. Inda wahi mungge Allah iku isna asyara sahron iku rolas fi kitabillah ing dalam ketentuane Allah ilahul mahfuz tegese Allah mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yauma khalaqa ing dalem dinane nyiptakno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Minha itu setengah sangi syuhur ai syuhur arba'atun tai papat hurumun kang mulya kabeh. Muharramatun tegese ingkang den mulyakno kabeh. Dzulqa'dah siji Dzulqa'dah kelon cara Jawa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Lali kau temen kono-kono kabeh takrimuha tegese mulyakno arba'atun hurum. Iku adinul qayyim, iku tatanan sing siji, ail mustaqimu tegese tatanan sing siji. Fala tazlimu mongko aja ngani ngoyo sira kabeh fihinna ing dalem arba'atin hurum ail ashhuril hurum anfusakum ing awak dhewe sira kabeh bil ma'asi lan pira-pira maksiat fa innaha mongko sak meneh ma'asi biha ing dalam arba'atin hurum iku agamu luwih gedhe apa niku sira dosane wa kira lan didhawuhna fil ashhuri ing dalam pira-pira wulan kuliah sebene asyir wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa qatilulan merangi sira kabeh al musyrikin ing boro-boro musyrik kafatan halis kabehane marane merangi jami'an kelan kabehane fi kulli syuhur merangi wong musyrik total perbandingane kama yuqatilunakum kafah kaya oleh merangi sapa musyrikun kum ing sira kabeh kafatan halis kabehane wa alamulan ngerti sira kabeh ana buha ing satmene Allah iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong sing takwa bil auni kelawan nulungi wan nasri lan nggih tegese nulungi bantu. Innaman nasiwan sini uti penundaan ayat taksiru tegese penundaan akal-akalan. Li hormati sahrin kedhe ula harame keharamane kehormatane wulan ila akhara maring sing liya. Kama kanat kaya oleh ana sapa al jahiliyah wong jahiliyah tak kalu nglakoni sapa jahiliyah ing nasib. Minta akhiri hurmatul muharram saking ngakhirna wulan muharram ida hal nalikane wis masuk tanggal apa muharram wa hale utawi wong akeh fil kital ing dalam masa perang di akhirna ila safar maring safar penundaan bulan sing saenake dhewe iku ziyadatun muk nambahi fil kufri ing dalam kekafiran li kufrihim krana kufre wong akeh di hukmillah lan hukum Allah taala fihi ing dalam ikilah nasib yudalu engkang den sesatno den ilangno bidhamil ya wa fathiha bihi kelawan iklan nasi sapa alladzina kafaru wong sing kafir yukhillunahu ama wa yuharrimunahu ama yukhilluna padha ngalalno sapa wong akeh ing nasi aman ing dalam setahun wa yuharrimunahu aman lan gawe harap gawe mulya sapa wong kafir ing ikilaan nasi aman ing taun sing liya liwati supaya nyotoki sapa ngakeh wafiku tegese nyotoki sapa ngakeh ditahlili sahrin lan halal sak bulan wa tahrimi akhir lan harame sing liya badalahu hale dadi gendine sahar liwati iddatama ing wilangane perkara haram Allah kang nganggep mulya sapa Allah ada dama tegese ing wilangane perkara haram Allah minal asyuri sang boro-boro bulan fala yujuna mengora nambahi sapa ngake ala tahrimi arba'atin ing atase ngaramno sing papat wala yang kusun lan ora ngurangi sapa ngake tapi wala yang juruna lan ora gelem ningali sapa ngake ila ayaniha maring aine arba'atin huruf mulane fayukhilu mongko dadi ngalana sapa ngake mak ing apa wae haram ingkang ngaramno sapa Allah zuyina lahum su'u amalihi zuyina den paes-paesno lahum kedhe wong akeh apa su'u amalihim apa ngamal elek-eleke wong akeh reka doyone wong akeh. Fadzannuhu mongko nyangka sapa ngakeh ing iki lasu al amal disangka hasanan ingkang bagus. Wa 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 Allah wilayah di ora nunjukna sapa wa al qaumal kafirin ing kaum-kaum sing kafir. Mun kula terangno sing wae kula terangno kalih mawon sing masalah waladhi arsala kana masalah iddatasyur ya. Ini termasuk ayat populer biasanya didamel napa pas Idul Fitri ini, walau karihal kafirun, walau karihal nopo musyrikun. Kalau maknani malih ya, mungkin beda makna nu beda nopo, beda hukum. Zoharo yadharu zuhuran, itu contoh makna pertelo jelas nih. Jadi
teng bahasa Arab ya, cara gramatikal Arab, cara nahwu dzahara ya daru napa? Zuhuron wa ziharon maknane jelas, nampak. Terus dimuta'addina dadi azhara yudhiru napa? Izhar. Maknane memperjelas. Ini ruang tenang, ben boten salah paham. Azhara yudhiru izharon maknane napa? Memberi penjelasan. Zuhur. Tapi mulai zaman sistem khilafah, ini pensamaan roh sejarah, sistem khilafah, niku hitung-hitungan hubungan Muslim sama kafir, niku hitung-hitungan kemampuan negara Islam dan negara nopo kafir. Sehingga mulai periode itu nak manani wiziro supaya menang no, bukan urusan penjelasan atau ora penjelasan, tapi menang nopo kalah, atau nopo menang nopo. Ya akhirnya lahir ekstremitas, lahir teror, lahir macam-macam. Ini kalau terang sitok-sitok. Pokoknya sementara anak pulau, jadi mana sampai ngalimi satu dari pulau tak anak jenengan. Ini anak pulau sementara ini istiadat. Buat ini tenan, pulau tanggung jawab mengerti pengiran. Azharo yudhiru izharo. Ini maknanya menjelaskan. Sing podo be ayat qul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju pentauhidan Tuhan, pasti punya argumentasi paling final. Globalen ini. Qul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju Allah, menuju tauhid, pasti punya argumentasi, punya logika sing final. Baligh artinya apa? Final. Sebab itu mulai periode tabi'in, ya, angkatan setelah sahabat sampai kiamat. Itu banyak ulama yang punya tradisi penulisan akidah, argumentasi nopo akidah. Dan mereka bisa jadi wali, bisa jadi orang hebat. Padahal kadang ngomongnya murid apa? Paham ya? Murid apa? Cara sosial ya anti sosial. Orang murid tukang nyala wong. Tapi mereka tetap bisa jadi wali asal membidangi ini, membidangi al-hujjatul. Dalam kelas ini ulama paling populer dan diakui di mana-mana ini jenis Imam Sanusi. Beliau pengarang Ummul Barohin. Sauri-uripe dekne ngarang tentang ilmu kalam. Ilmu apa? Kan. Bon sampean saiki tak bedheki misale. Kula niku misale ulama model anti sosial, ketemu wong ora tua kok, suwe anti apa? Sosial. Tapi karena saya fokus mengarang satu argumentasi ilmiah, kenapa keyakinan umat Islam bahwa Allah itu satu? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Isa itu hanya Abdullah wa Rasuluh, bukan Ibnuwah? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran yang benar, bahwa Injil yang sekarang itu sudah muharraf, Taurat juga sudah muharrafah? Pembakuan pakem akidah ini tetap menyelamatkan umat Islam. Misalnya contoh ini sampean bener toh. Misalnya contoh Imam Sanusi dulu itu ngarang kitab Allah itu harus kita yakini sebagai wujud awal. Buktinya apa kalau Allah wujud awal? Misalnya terus dijelaskan. Buktinya bumi itu bisa kita cangkul, bisa kita rusak. Kalau dia Tuhan tentu tidak bisa rusak. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu rubah. Kalau rubah berarti fenomenanya itu baru. Kalau baru berarti ada yang menciptakan. Sehingga dengan logika ini mulai ulama dulu sampai sekarang orang bertauhid. Terus logika tentang bahwa Tuhan itu harus satu. Diterangkan di kitab Ummul Barohin. Kalau Tuhan itu dua, itu berarti kemungkinannya begini. Diterangkan detail. Misalnya dua-duanya sama-sama ingin bikin langit, bikin bumi. Cocokan. Kowe pengen bikin bumi atau orang? Yo, pengen bikin bumi. Ayo gawe bareng-bareng. Kalau membuat bumi itu karena hasil dua Tuhan, berarti Tuhan ini lemah. Umbe bumi dheweane ra iso, napa? Utawa kemungkinannya bersaing. Kok aku gak karep bumi, nek karep gawe-gawean dhewe. Berarti Tuhan yang tidak kesampaian karep ini lemah. Yang lemah harus gagal jadi Tuhan. Kudu didis, napa? Paham? Itu kitab-kitab sing pondok-pondok salaf disebut kitab ilmu napa? Kalam. Sing disana Ummul Barohin. Induk dari segala argumentasi.
Sehingga dari kitab-kitab ilmu kalam, mulai yang kecil kayak Aqidatul Awam sampai yang besar kayak Ummul Barohin, itu orang dilatih. Termasuk dilatih yang spektakuler. Misalnya gini, barang yang sudah jadi hukum adat, misalnya bahwa api itu membakar, kalau makan itu kenyang, kalau minum itu segar, itu masih dididik. Api tidak mesti membakar, tapi taksiron indian, bukan taksiron hakikian. Nanti makan bisa mengenyangkan ya, tasbihan indian, bukan tasbihan hakikian. Dilatih. Api itu bisa membakar, itu bukan karena api punya kekuatan membakar, tapi ada kekuatan yang diciptakan Allah sehingga menjadikan api bisa membakar. Kalau gitu api bisa membakar kertas itu bukan karena kekuatan api, tapi satu desain dari Tuhan di mana kertas bisa dibakar, api posisi bisa membakar. Berarti di situ karena desain dari awal begitu. Nah, misalnya ada orang protes, tapi nyatanya kan kertas kalau kena api kebakar. Itu berarti api bisa dikatakan membakar. Kamu salah. Api bisa membakar itu unsurnya bukan api saja. Tapi karena kertasnya sendiri layak dibakar. Coba kalau kertas ini jenisnya misalnya bahan baja atau apa yang nggak bisa dibakar, atau jenis bahan yang tidak bisa dibakar. Akhirnya dijelaskan, api itu tidak taksiran topian, tidak pasti bisa membakar. Api orang mesti bakar sih. Buktinya dibuktikan lagi secara ilmiah. Api bisa membakar itu butuh oksigen tertentu, sehingga kalau dia dihampa oksigen juga tidak bisa bakar. Berarti sekarang unsur bisa bakar itu karena oksigen apa karena api? Kalau karena api saja dibuktikan tanpa oksigen nyatanya tidak bisa bakar. Ya kalau karena oksigen, saya oksigen itu orang mati bisa bakar, ya itu. Berarti api gak itu penting, oksigen gak itu penting. Akhirnya orang bilang, oh kalau gitu yang penting adalah yang mendesain itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dilatih begitu. Makanya Imam Sanusi itu terkenal dia jadi wali lewat jalur ngarang kitab ilmu lama. Anu sauri-uripe nu sang bengawan nil. Waduh bebet terus gak mutazilah. Ora tau menang ya ora tau kalah. Mulane dari sejarah yang berahli sunnah musuhe napa? Musuh urip. Dari boten ate undangan mboten tempat ana undangan. Malah kudakan ngetani ngaten barang mboten tempat. Wis ora debat. Ora tau wiridan. Tau urip-uripe ngarang napa? Kita. Sibuk. Nah sekarang begini, sampai saya tak takut. Kalau orang sosial itu mengamati banyak daerah tertinggal, kemudian ada kristenisasi karena orang tidak makan dikasih makan, tidak punya uang dikasih uang, tidak punya sarimi dikasih sarimi. Sekarang sampai saya tanya kebalikannya, orang yang sudah dengan logika tauhid yang mantap, dengan logika argumentasi tauhid yang mantap, karena dia miskin mengalami kristenisasi, misalnya dikasih uang, dikasih sarimi supaya Kristen. Sama saya kita takoi. Sementara kiai ini medit atau ngekek ide nih. Cuma logika kiai tentang tauhid dia terima sampai di lubuk hati. Kira-kira tetap Kristen atau tetap iman? Tetap iman. Paling banter grundel kiai itu medit pak pendeta loh mau ngono. Tapi soal pembelaan Isa Pangeran tetap keberatan. Paling banter menghujat kiai medit pendeta loh. Tapi soal tauhid jalan. Ini bukti pentingnya kul falillah ikut jatuh. Faham? Bahwa orang dengan tauhid yang mantap itu tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Orang sekeliling kita tidak ada pengaruhnya. Lalu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Makanya ekstremis itu harus belajar ini. Orang yang ditakutkan kena pengaruh Amerika atau Eropa karena dia mahasiswa yang dapat beasiswa, karena pernah ngaji tauhid. Neng Amerika malah dakwah. Padahal sekolah untuk beasiswa kan apa? Mereka tidak jadi penghuni gereja, malah neng kono membangun masjid. Ya ono toreko nasab banjir ning Yusuf. Itu bukti bahwa tauhid argumentatif yang diajarkan para kiai itu luwih tumancep timbang hukum-hukum sosial sing saiki kiai ra iso nyuksi, malah sing nyuksi di Amerika. Paling banter grembeng tok kiai Islam kasih. Tapi tetap Islam, tetap Islam. Dan tidak kecewa dengan keislamannya karena dia tetap sadar logika Tuhan satu lebih argumentatif ketimbang Tuhan di
3. Paham ya? Nah, itu pentingnya kul falillahi hujjatul. Nah, dengan diutusnya Rasul, begini-begini menjadi jelas. Namanya izhar. Dengan penjelasan Rasul, begini menjadi apa? Jelas. Dan setelah jelas, maka iman kita tentram. Paham ya? Makanya kalau anak-anak ini izhar, ya tetap menjelaskan. Tidak harus menang kalah. Cuma dalam konteks negara, memang logika negara, logika menang dan apa? Kalah. Misalnya sekiranya orang Somalia kan, Islam terbelakang, Inggris termaju. Indonesia Islam terbelakang, sementara Inggris Kristen. Memang kalau pakai logika negara, orang akan begitu. Tapi kalau pakai logika argumentatif, tentu bertuhan satu lebih berargumentasi ketimbang bertuhan 3. Bahwa menjelaskan Isa itu siapa, apa Trinitas 3 jadi 1, apa Roh Kudus, apa Logos, pusing, no? Pendetaannya jelas saya pusing, orang lihat belajar. Sementara kita punya Tuhan yang pakem, pangeran sopo. Ora kudu jawab apa, pangeran sopo, cara Islam sehingga langit bumi. Jadi itu sopo. Ya, semua sehingga langit bumi enggak kira kenal, pangeran itu sehingga langit sopo. Enggak, dari awal tuh Islam harus menyebut kata Allah. Pertama Nabi diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mat pangeranmu pokoknya sehingga langit bumi kayak macam-macam. Jenenge sapa ku mung kayak guri-guri. Pokoke sementing Iqra bismi rabbikal ladzi apa? Ya memang begitu. Lah itu Imam Sanusi itu saking keramatnya. Sauri-uripe ngarang kitab. Orang-orang kitab jeda debat tanggane sing Mu'tazilah. Semua tenang. Buat nanti undangan, jelas. Ora tau buah barang. Tapi dia jadi wali lewat jalur mempopulerkan ilmu kalam. Lalu saat ini sampai terkenal wonten Thariqah Sanusi. Niku keramat jenengan niku. Sauri-uri ku debat. Kalau yang duwe mbah niku rapati gelem rapi. Suwenengane ngoten, dolayan layangan nanti tuwa. Suwenengane debat. Karena dari perdebatan ini kemudian terlihat mana robtul asbab al-adi dan mana robtul hakiki. Mana penjelasan yang hanya berdasar hukum adat, mana penjelasan yang berdasar hakiki. Misalnya begini, kayak tadi penjelasan. Api itu pasti membakar, karena api itu punya unsur begini. Ternyata setelah diteliti, api dengan tanpa oksigen tidak bisa bakar. Nanti orang itu berpikir, yang penting oksigennya pasti. Ya apinya, coba sekarang api letakkan di tempat yang tanpa oksigen, ternyata tidak berfungsi apa. Orang-orang oksigen, nah saya oksigen tanpa api bisa bakar, ya tidak bisa, ya batal semua kan. Berarti yang nggak batal apa argumentasi, pokoknya paling top yang ngatur, paling top yang apa? Singapura, al-mudabbir, apa? Dan apa pengah? Makan juga gitu. Misalnya saya tanya, motor gitu mangan nggak mesti waras. Bahwa kita bisa makan menurut ilmu lahir karena ada nasi, itu kebodohan. Karena kita bodoh maka mengatakan kita bisa makan karena ada nasi. Tapi coba tanyakan pakar medis, tanyakan pakar-pakar kesehatan. Berapa miliar sel kita yang bisa merespon makanan? Apa artinya nasi kalau semua gen yang ada di kita ditakdir setruk atau ditakdir kita kelainan? Ono wong kelainan tertarik nak mangan naruh nasi gak Berarti untuk tertarik pada nasi itu dibutuhkan satu desain saraf di mana sarafnya masih normal, tertariknya sama nasi. Berarti sekarang nasi dan sate ini menjadi menarik karena nasi dan sate apa miliaran sel yang didesain tertarik? Miliaran sel yang didesain apa? Tertarik. Karena sekali sel ini gagal, misalnya orangnya stroke, ya tidak bisa apa-apa. Atau didesain kelainan kayak bayi-bayi yang kelainan. Akhirnya yang penting disamakan karena nasi atau karena yang ngatur sel-sel ini, yang jumlahnya jutaan atau miliaran. Pengatur sel-sel ini. Paham? Sehingga kita tidak bisa secara bodoh mengatakan yang penting nasi, tidak bisa. Kita secara ilmiah tahu betul melibatkan sekian juta sel, sekian miliar sel yang untuk menjamin kita tertarik sama apa? Kalau bolak-balik matur nih, nak ngaji tentang budi-budi. Kalau nggak termasuk pengaruh Imam Sanusi, tapi buatan berdite, buatan rabu. Nah ini gue orang tempat nggak Pak Imam Sanusi buatan apa? Buatan. Oh, tak boleh. Ulama ini gue buatan nanti undangan. Mengenai keluar alhamdulillah, sing seneng keluar atau undang, gue syukur. Mereka ada seneng keluar undang, seneng tenang, orang anak
takut itu kan. Kurang ajar ulama jadi bal-balan. Imam Sibawi ini Sauri-Puri ngarang aku. Niku karangan yang beredar itu lebih banyak yang dibakar. Diambil moro pasar cukup bal untuk kertas. Enggak mulai Cina, moro pasar. Soalnya bujurnya mau mantau. Pas nih pasar diobok gitu. Imam Sanusi gitu. Orang-orang itu punya problem semua dengan istrinya. Saur. Nah, sampai bosan. Ulama anak wakil sibuk bujurnya. Kok jadi ulama itu piye? Neng omah ibu ke bojo, metu ibu ke undangan. Kon jadi pemikir piye? Paham? Neng omah ibu ke bojone metu ibu ke undangan. Apa bisa jadi pemikir piye? Akhirnya wah jenenge sego yo maretno. Wong ora manut kowe mati. Ulama kok katut-katut ngomong ngono. Piye kan? Ulama sapo? Ulama sing katut-katut ngomong penting yo sego dari sapa ramangan gak lesu. Ramangan yo mati. Karena dia nak neng omah ibu be bojone metu ibu be un. Jadi ra tau to mikir tapi bener. Maning tak kapten. Ben maksudnya kenapa? Artinya orang harus berlatih untuk berpikir secara haki. Kalau ngasih temuan cerita, sekarang kotoran manusia, kotoran rembang jenis taek atau kotoran apa? Manusia. Itu cara kita baru. Misalnya sampai tak tanya, wah Gus, jenis kotoran manusia pasti berbau. Salah sampai mengatakan demikian. Kotoran manusia kita anggap menjisikkan dan bau karena hidung kita didesain untuk merespon kotoran mengatakan bau. Coba desain hidungnya ayam, tertarik sih. Paham ya? Artinya sifat bau pada kotoran manusia itu bukan sifat hakikat. Buktinya bagi ayam tidak bau. Artinya apa? Untuk sekedar menganggap bau saja butuh desain jutaan saraf yang merespon itu kita anggap bau. Artinya butuh al-mudabbir, butuh apa? Al-mudabbir. Podo masalah seks ngoten, kalau termasuk ulama yang tidak setuju pornografi, tapi bukan berarti kalau senang dokter betul. Masalah seks ngoten. Kita nafsu, rawong wedok menarik terus blodor, kita nafsu. Mau kepengen selingkuh, mau kepengen merkosa, pokoknya walhasil kita nafsu. Nah ulama yang membuat misal semuanya tapi tetap nafsu. Paham ya, tetap apa? Tidak bisa kamu katakan. Gak nafsu pilih, Gus. Wong aku roh pupune, roh blodore, roh menarik. Kamu salah. Sekarang orang yang sama blodor tapi wong Afrika. Melayu nopo nafsu. Paham gitu? Artinya untuk kita sahabat sama perempuan Solo, perempuan Jogja, butuh desain saraf yang merespon perempuan Jogja Solo kita sahabat. Buktinya orang yang blodor sama kalau orang Afrika kita tidak. Padahal kode blodor ini. Sampai saya ini misalnya tak cek. Rukin misalnya. Tak cono ambek wong wedok Solo pakaian berukut. Iku cek rawan selingkuh. Aku tak omah ambek wong Afrika utawa wong Irian Jaya blodor. Ora rawan selingkuh, Pak. Ya, artinya begini, yang orang Solo berpakaian resmi tetap rawan selingkuh. Sing wong Afrika pornografi malah lari. Berarti sahabat itu krono blogger apa krono sistem saraf? Lho boten saya kita bedheki. Kowe sahabat krono sistem saraf apa krono blogger? Sistem saraf. Paham ya? Sistem apa? Memang kemudian ada aturan fikih kumpul wong blogger ora oleh. Tapi cara kula, aku rugen kumpul wong blogger Afrika, itu gak rawan selingkuh. Ketimbang kumpul wong majak tapi Solo, gak wong Jogja, kan padha normal kan. Tapi sing wedok ora normal tenan. Buatan ini contoh ya. Betapa desain manusia ini ruwet. Butuh jutaan, butuh miliaran sel yang untuk merespon. Dan itu tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hukum adat yang kita tahu. Gak bisa sampai ngomong, banyak orang blogger gak sahabat gak bisa. Buktinya kita melihat orang Afrika, tidak sahabat. Contoh gambar sama agak di TV. Muis Afrika Selatan, baru metu ayo udah di TV. Wong yang kuiran terus witek.
diarani orang tercantik. Oh, sampean ayo mudah-mudahan. Wes ngono ana berita, Miss Afrika diperkosa. Dari sampean kok diperkosa, ditawakno ora gelem. Wah, itu sampe dua kalau orang Miss Afrika kok diper sopo nek doyan. Artinya, paham ya? Dengan tradisi-tradisi pemikiran tauhid kayak ini kita akan sadar bahwa semua yang kita alami adalah desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita didikte hukum adat, nak ono blogger mesti syahwat, nak ono kotoran manusia pasti tidak bisa. Itu butuh sekian juta syarat yang didesain Tuhan sedemikian rupa. Kalau masuk santri itu didesain. Wong ora jelas koyo aku PNS ora pejabat sama didesain seneng. Wah aneh. Kulo ya foto sini, ora untuk gaji, ora untuk duit kok seneng. Foto sarap ya. Yo cara wong jowo iku gagal, apa? Iku tuh galero, kan itu wiridan. Rawong kota nasional itu lari-lari bagi lopo itu tuh pelajar. Cara santri rawong ulang tahun, ngenteni pergantian tahun. Nyumet lilin mulai jam 10 nanti jam 2 jam 00 ya. Dari santri ini apa ngedian. Tapi mau perasaan mereka. Peralihan tahun 3 turu, tapi akhirnya foto lucu edan kan. Kita sing turu dituduh edan, kita sing turu sambil nuduh mereka apa? Mau krono beda adat, beda desain tak. Akhirnya dengan teori ini kita sadar pentingnya al-mudabbir, bahwa semua ada yang pentingnya zat sing al-fatir, sing mendesain, sing ngatur, sing menciptakan al-khaliq. Karena kita didesain sedemikian rupa sehingga orang Indonesia senang, tapi orang Afrika lari. Mungkin orang Afrika untuk berita Indonesia janggal, orang artis diperkosa, dari orang Afrika janggal, campur di diperkosa sampai kabel. Kata orang Afrika narani putih itu sampai. Itu bukti bahwa manusia didesain sedemikian rupa. Lah nek ngono cara latihan Imam Sanusi, sing mari nyahwatno iku blodor utawa desain syarat. Desain syarat. Meskipun akhirnya ada ketentuan fikih, begini orang harus nutup aurat, itu ketentuan fikih syariat. Tapi hakikatnya dari itu. Hanya Allah sendiri yang tahu apa gedal-gedal gen manusia, saraf manusia yang bisa merespon ini itu hanya Allah. Dari Imam Sanusi tak urip-uripe ngoten. Ora tau undangan, sampean percaya. Makanya masyarakat harus dilatih. Orang berkiai dididik nak nipati apik sing gelem diundang napa? Kulo nu tolong tahun jual nekat ora pati nong. Di pertama nggih ora kabeh. Maksudnya janggal. Tapi kalau nanya termasuk kerana, sesuatu tahu itu malah seneng. Tangan kiai kok kesbak kuanten, mereka orang tahu gak gua. Lo tak bilang tombol, nak berkat kematian jarang pergi. Lo ngomong ke tombol. Wah, udah nih pas mati, ben aku yang mati. Nanti cerita tahu rapakat. Nah, resepsi ini ngeluh. Akhirnya anak kematian juga. Dari mulai keramat lagi berapa waktu itu tonton. Sangat jelas aku kiai jangan ngelok dan swarga kaya. Masyarakat itu dituruti kiai ini ra sido mikir. Keangkatan mbah wayahe mati, angkatan anak wayahe kawin, berkawin wayahe duwe anak. Bariku wayahe jenakno, ora dua cara dituruti ora ono apa. Anak kiai ra ngalim dadi go kegiatan. Sing ngalim yo ngelok melok sama wong mari kabeh. Akhirnya itu artinya ada yang mikir berat, paham ya? Akibatnya ada pemikir apa? Kita bukan karena sombong enggak, biar ada sing mewakili kul falillahi hujjatul. Tapi nek omahe mikir lho, aja ngurusi bodhone lho. Enggak dikai ruang ngono nek omah men ribet ae. Itu manfaat. Dan itu menolong betul, menolong akidah apa? Bukti paling mudah itu mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu orang yang pemahaman Islamnya minim. Tapi mereka secara akidah sudah paham. Mereka kuliah di Eropa, di Amerika, kadang dengan biaya mereka. Iya ini di pamiti itu nggak urun selamat itu titip nopo. Gampangannya secara finansial tidak nimbang sama. Tapi kenapa setelah di Amerika tetap Islam? Bahkan berdakwah nopo Karena logika akidahnya dianggap lebih mapan ketimbang logika Kristiani. Paham ya? Iya betul. Iki
Iki barokah hujjah atau barokah sedekah? Barokahnya hujjah. Makanya kula nyuwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula, sing jenis utek waras. Itu coba lah, aja katut-katut hukum adat. Nggih, aja katut-katut hukum. Misalnya, jenenge geni mesti bakar, namanya api pasti bakar. Orang makan ya orang waras. Itu hukum-hukum setelah kita pikir detail, ternyata unsur membakar ini bukan dominasi api, tapi melibatkan oksigen, melibatkan ini. Paham ya? Sehingga dengan tahu bahwa untuk sekedar membakar butuh banyak perangkat, kita tahu yang penting adalah kekuatan al-mudabbir, bukan kekuatan api itu sendiri. Dengan demikian, tauhid kita telah itu jenis izhar, zuhur, menjadi jelas masalah kita zuhur maknanya apa jelas. Paham ya? Jadi itu aneh, ulama kulon ora mati sih, tapi kulon itu kadang ora pati kerasan ning dunya, tapi nak eling rugen barang rong alim. Oke, kulon niku nak ngaji niku santai, mboten kepikiran apa-apa. Kulon niku anggere kepikiran mati niku sajane biasa mati, tapi kulon anggere eling saat ini ilmu rapati menarik, karena kiai sudah sibuk politik, sibuk argumen. Karena kalau masuk langkah itu harus diabadikan. Ini dilestarikan, warga tatwa itu rokok. Karena aneh. Enggak, tentang Rembang pulau termasuk yang kiai level kabupaten. Tapi nak bupati, wakil bupati, habis tuan pulau tangan kan. Gara-gara jenengan kok kiai aneh. Umumnya wong kenal bupati bangga dengan biasa-biasa. Sing aneh ya sing bangga. Kiai yo banggane kenal pangeran, sangkang mau didikan kok ngono. Sing aneh ya sing bangga iku. Nah aku sing bener ora sing aneh. Sing bangga iku sing apa? Jangan lagi. Niku wonten ajudane sakniki dari santri kula. Mergo kersoan kula wis gak kuwatir. Jangan bener sakniki tak ngaji jenengan itu ora repot tolongan. Artinya memang harus ada ulama yang masih khas menjelaskan dengan khasnya apa? Ulama. Penjelasan lagi. Nak perilaku kula ora pati ulama kok, masalah perilaku kula. Tapi nak kula penjelasan khas napa? Ulama. Nah, perilaku kula biasa, preman wis macam-macam, yang penting ora betul gede ngoten mawon. Kok sakit pengiran di sifat ubur nganggur Pak. Kalau itu tetap, lah kok enak orang awam saja memanfaatkan hak kegokurannya Allah. Masa ulamanya tidak boleh memanfaatkan? Bentar tapi kalau digo kalah-kalahan, kalau sering berarti takut ibu masyarakat. Gue dengan kiai betina di pasar marah. Nak omongan dia ngawur. Kalau misalnya dia cangkemmu hancur. Kalau dia tangan saja. Kalau sering diproses. Itu apa ya? Masam pengiran apa? Wong apa mereka karepe nganggo hak kok pure pengiran ya kok kiai malah ora ngerti. Wah. Mulane wonten anekdot ya. Wonten guyonan. Di Jakarta itu banyak kiai tidak benar. Itu ada seseorang tanya Gus, katanya kiai itu orang suci. Kenapa di Jakarta banyak kiai tidak benar? Jadi Gus, justru yang boleh tidak benar itu para kiai. Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau tidak kiai harus benar karena dia tidak bisa tobat. Tapi itu sarap besar. Artinya anekdot, paham ya? Karena masyarakat itu kan nyeten, mereka nakal di sepura pangeran, tapi kiai udah perfect, udah sempur. Orang keturunan salah, moro pasar salah, omongan kasar salah, orang terawih mau. Kulo biasa, musola kulo itu paling penuh di antara tonggo-tonggo kulo paling penuh. Padahal ya dorong tonggo-tonggo, sebab ada terawih kabeh ora itu penuh. Karena kiai-kiai tonggo kulo itu ini. Lego kejinan cara terawih, terus yang terawih wah untuk ramal. Karena saya itu punya konstitusi, memang saya itu hanya menjaga konstitusi Islam, biar tetap terjaga bahwa terawih sebenarnya sunnah. Itu memang butuh nekat. Ya memang fitrahnya kadang untuk kiai terawih, tapi kadang-kadang terus-terus terawih. Paham? Iku lo cerita. Imam Sanusi balik Imam Sanusi. Ini ku ditonggo Mu'tazilah.
Saurip-uripe ku debat tentang teologi, tentang Tuhan. Itu saurip-urip sampai akhirnya berkah ngatus sama. Angger kitab ilmu kalam atau ilmu tafsir disebut mantan Sanusia. Imam sinten Sanusi itu beliau populer itu karena ilmu kalam ya, karena apa? Saurip-uripe mikir. Sampai akhirnya punya rumus, semua yang selain Allah hanya punya takdiran indian, bukan takdiran hakikiyah. Api bisa membakar secara ngomong gini. Kertas ini terbakar saat kena api. Karena saat, jadi yang dihitung itu saatnya, bukan takdirnya api. Indian, takdiran apa? Ini. Bukan takdiran hakikiyah. Akhirnya kita terjebak dari penyakit-penyakit Rabtul Asbab Al-Adi. Kita tidak didikte oleh hukum tapi didikte oleh ilmu hakikiyah. Yaitu isnadul umur kuliah Allah. Bahwa ilaihi yurja'ul amru kul. Dan hanya pada Allah segala ketentuan diberikan. Jadi wow, jangan katakan bahwa kotoran manusia itu berbau. Kowe ra iso nyifati, pancen kotoran manusia berbau. Tanyakan ayam, bagi mereka menang. Wong blodor mari sahabat, saiki ono blodor wong Afrika, sampeyan sahabat. Nah, itu menunjukkan bahwa semua ketentuan itu semu, sing hakikat adalah desainnya Allah Subhanahu wa taala. Pun saniki kula nerangno sing masalah inna idzata syuhur niki tepaan Ramadan kok pas masalah bulan. Kalau tak ngaji temriki nanti matur, secara fikih, secara fikih kita, fikih Syafi'i atau fikih apa saja boleh fikih. Toleransi adat selisih isbatul hilal atau isbatul Ramadan itu sampai 4 hari. Makanya kemarin puasa negara itu Sabtu ya. Itu di Medan itu ada yang mulai Kemis ya. Nasabah di Medan apa? Kemis. Ada yang Jumat, Jember itu Jumat, satu negara. Ahad gitu sewa Jombang itu apa? Berarti 4 hari lah, Kemis, Jumat, Sabtu. Nggih, bersama kertas. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah memang hanya 4. Karena ini logikanya ini ngaji sing boten tauhid, ngaji ilmu hisab. Bulan itu nak cara teori falak ini bukan istiqar itu yaumen. Jadi sing jelas ana tanggal itu namun 28 napa? Dina. Istiqar yaumen tidak kelihatan 2 hari ini jika istimak di tanggal 29 maka tanggal 29. Kalau tidak jadi istimak berarti istiqmal 3. Karena ketika Nabi sumu li ru'yati wa abiru li ru'yati fa in gumma alaikum fa akmilu idzatakan salah ini. Tapi masalahnya kadang-kadang kiai itu kan mikirnya gini. Gus saiki sabar wis 30 dina, berarti besok mesti poso. Jawabun kula ya ora mesti to, 30 dina iku karek itu. Lah dari awal ngitungnya awal sabar itu. Sitok darane wis 30, sitok darane kok masalah meneh kan? Paham ya? Misalnya kadang NU kan adalah pokoknya istiqmal saban salatina yauman. Do penghitungan saban sendiri ana sing darani 29, ana sing darani wis istiqmal salatina apa? Yauman. Makanya kemungkinan selisih sampai 4 hari. Mergo istitar yauman ini ketarik ke belakang sebelum Jumadil Akhirah sampai Sabar sampai Ramadan. Enggak, misalnya sampean kiai salah, nulisnya babek ngantuk, gue ngaji nerong khatam, walhasil Jumadil Akhir dihitung 29, buat sarap meneh ngitung Sabar 30, ya rada keliru, Ramadan 2 selang-seling kabeh Sabar itu jenenge error. Pokoke walhasil keliru. Tapi potensi keliru itu memang sampai 4 hari dalam teori fikih. Karena itu tadi bisa sampean bayangkan kan? Kalau istiqmalnya Sabar sudah masalah. Misalnya sudah masalah gini ya, sebagian kiai darani sabar 30 dino, sebagian kiai darani sabar 29 dino, berarti selisih sehari. Lah kok Ramadan ana sing darani 29 dino, sing tok darani 30 dino, berarti selisihnya sudah 2. Lah bagaimana kalau selisih itu mulai Jumadil Akhirah? Nah 5 dino sarap kakean. Kulon itu dulu tiang awam zaman kekulon itu ada sing disebut. Niku nak kode kulon. Gus ilmu niku keruwetan. Nak cara kuno ngeten. Dadi
nunjukno tanggal 29 ora kok ngeten tanggal 15 budir selesai ya 30. Nah, rada beda pinten? Sama. Jadi dekne nganggo ilmu gampang. Agar sabar didelok kok bolane iku bunder berarti 30 dino, nak rada beda pinten? Sama. Jadi dekne istiqmal ora anut kiai-kiai kuno sing nganggo titenan apa? Bulan. Ya ana ilmu kuno ngoten niku luwih gampang. Tapi luwih gampang lah wong saiki karepe tombo mateng. Ora ngarah 14 tanggal 15 bunder ta ora bun. Mulane kula ora percaya ana mahasiswa kritis santri saiki kritis ora percaya. Mulai kritis selalu mau neliti dhewe. Mau neliti napa? Wis Mustafa lek kusuk ngene ndak tahu kalau neliti tanggal 15 bunder seserta ora. Tetap boten burung, itulah kriminal kita, kritis tapi mau modal, paham ya? Itu kriminal, cara Allah apa? Sama kritis demo. Modal peneliti. Kalau kamu kritis tentang hisab, ya kamu belajar hisab qot'i atau hisab zonnya atau apa. Sana kok geger, kenapa? Ngomong gitu. Oh, Muhammadiyah, selawase begitu. Bedanya apa ya? Kok asal usul dia ya apa? Padahal jelas. Menurut mazhab Syafi'i, memang ru'yah itu muqaddamatun alal hisab. Tapi itu Syafi'i kuno. Era kados zaman i'anatul talibin sing aran sarae Fathul Mu'in. Niku teng i'anah jelas wonten takbir qala subki. Idza ta'aradatir ru'yah wal hisab al-qat'i kudimal hisab al-qat'i. Alasane fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah madnunatun. Imam Subki itu termasuk ulama komnya Syafi'i. Tapi beliau meyakini hisab dengan ru'yah itu didahulukan hisab. Itu Imam Subki, didahulukan apa? Hisab. Alasannya apa? Inal hisab qat'iyun, hitung-hitungan hisab itu pasti. Misalnya bulan itu bisa dilihat secara bil-fi'li 2 derajat, ada mengatakan harus 2 derajat setengah. Tapi kalau ru'yah itu kan madnunah. Kemudian madnunah pundi? Wong Madura teleskop raro, lawan Madura baru boleh iwak jarir. Wong teleskop ngajak tim ahli ora. Sing lipat glodor dari napa? Mau ditakdiri cukup syahadati adilin. Wong kula selawat anak kiai itu ada kiai rom. Wong sing gawe pengumuman teng Jawa Timur yen foto yen niku ketuane ya kancane Kalimantan barang keluarga niku. Niku anake cerita. Barang-barang diumumkan cerita kula sing malah kuwi kebodoh. Tapi kadung apa? Nah, cara kula dalam era sekarang pakai hisab ya, tapi hisab yang qot'i. Ini ku sing zaman belajar falak niku sawalis ruwabeh ditulis kabeh. Ya ampun kitab takribi ya sing PP angel dua iki kabeh 0,0 apa? Dua. Niki penting kula. Lah mergo mengene kaitane dek ngaji niki pengen sampean ro. Allah itu gak ada aturan. Misalnya bulan Muharram gak boleh perang. Meskipun ada kasus apapun Muharram gak boleh perang. Ngomong Arab itu pinter. Karena tanggalan Komariah itu istitar 2 hari, ini bisa digeser ke karena tiap bulan istitar 2 hari. Agar bertanggal 28 misteri, apa kok 20 genep, apa 29, apa 30 genep. Lah kalau digeser mulai Syawal Selo atau digeser mulai Ramadan, maka tiap 1 bulan bergeser 2 atau 1. Itu kalau kali sekian tahun kenanya bisa 4, bisa 5. Lah 5 itu kanggo wong Arab sing maniak perang sebelum Islam sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Ini disebut innaman nasi uziyadatun fil. Sangat digeser. Sak niki mon sampean contoh gampang. Sekarang itu banyak sarjana NU yang kuliah, sarjana Muhammadiyah yang kuliah. Sampai saiki bae kritis lah, tetap paham. Kenapa Nasabah di Medan pasane Kemis? Kenapa Qadiriyah Jombang Jumat? Kenapa negara semua namuni kritis? Bagaimana? Umat Islam tidak bersatu. Bagaimana terus? Mungkin dari kritis kok takut. Nak takut untuk kritis ngaji, tak belajar, takut dikritis. Lho kula sering ditakoki mahasiswa ngoten. Kalau ini tentang Bojonegoro takut ngeten, bocah mahasiswa sekolah tinggi ilmu agama takut kula. Gus gimana cuma Islam tahu bersama masalah tanggalan itu kok tak takut. Ngene lho nak kritis iku wis nak takut ya takut jadi jelas. Nak takut tak jawab, nak kritis kudu ilmune padha lagi napa?
Darani bodho ra gelem. Darani takok nyatane takok. Kita ini kan naik ya, seorang akademisi, kaitannya falakiyah itu kan akademik, kaitan ilmiah, kaitan sains ilmu pengetahuan. Kok dikaitkan sama ilmu sosial? Bagaimana Islam tidak pernah ukur? Muhammadiyah tidak pernah akur, nggak pernah kerjasama dengan negara. Lo masalah falak itu sains pengetahuan. Kok dirumus sampai ilmu apa? Sosial. Nah, kuliah yang bener, paham? Dia nak kritis yang bener. Kok ilmu sains eksak hitung-hitungan kok dibanding ilmu apa? Ya bener sambung. Paham ya? Jadi nak takut akhirnya ngaku. Ya takut itu gampang lah ya. Itulah. Oh, kalau ngasih saya kekelan tuh tamu nih. Oh, ngeruai Ramadan itu. Mungkin si tamu itu kata. Jangan kota apa? Aku tak jawab. Kita takut mau nyuruh. Apa api anut? Api anut tak jawab. Pas aku umumnya orang akeh, termasuk ulama awam. Pokoknya yang ramai sing gudeg-gudeg lho. Umumnya orang akeh itu gitu apa? Karena ada bantah-bantahan ya. Nah ilmu model lah orang usah. Jelas. Kita sekarang ini lucu, melamuni kritis tapi tidak mau bilang. Senang anu bingung. Bagaimana umat Islam tidak menyatu? Menentukan awal Ramadan saja kok nggak apa? Itu kan masalah sosial. Kalau masalah hisab memang bisa beda. Wong dari awal ru'yah bil fi'li itu kurangnya berapa derajat? Tiap ulama beda. Wong ilmu eksak yang kayak begitu itu pasti beda karena dari awal ono misteri rong dino sing istitan. Lah anak sampeyan ya padha dene. Ana 8 ana 31. Lah anak aku mau gawe tebak-tebakan ana 3 ana 30 ora usah 30. Akhirnya pusing. Hari kadang 8 tapi sampeyan ana 31. Aku mau ana 3 ana 30 tapi ra ngarah 30. Wah, akhirnya wong kritis pusing. Nah, barang pusing ngene jalan pintas nganggo rumus sosial. Gimana itu sama Muhammadiyah? Tidak pernah rukun masalah penentuan. Oke, masalah sains pengetahuan daripada ilmu apa? Itu balik. Nak mau pergi ke wong romo itu diamati di sosial. Misalnya orang kiai, orang pengamen dikai, alasannya itu gak kok. Orang kiai masjid alasannya gak didik. Lah itu diamati sosial itu. Karena ranah-ranah sosial. Misalnya orang kiai ketemu pengamen, sitok di istihad dikai niat sedekah, sitok di istihad rasa kekei juga gak ide. Itu bisa diamati secara sosial, karena ranah apa? Sosial. Jadi kalau masalah falakiyah kan bisa dipelajari, bisa apa? Dipelajari. Lah masalahnya dari 29 yang sabar sudah beda. Sehingga yang satu sudah menganggap istiqmalu saban salatina yauman, yang satu sudah menganggap saban penuh, yang satu masih belum. Akhirnya istiqmali dewi masalah. Lana itu dimulai di masjid akhirah kayak apa? Ya akhirnya pakai mentoleransi masih mungkin beda sampai selisih 4. Kalau zaman ngaji itu dijaga. Suwe-suwe dalalah malah yang terjadi dengan Indonesia. Negara India selisih ranati patang kilo. Indonesia paling keren. Tahu apa? Medan mulai Kemis. Dari Kemis Jember Jumat. Satu negara loh tidak betul. Yang bagus bagian nakal badi apa? Dan simptom praktekno tilap peke Indonesia. Kasih apa? Macam Indonesia juga masalah aku tak ada jelas apa? Zakat itu persisnya piro itu. Kayak fakta sing dadekno wong oleh jamak kotor itu. Contoh tinggi 87 kilo, 90, 8 terus. Zakat 2 kilo setengah kak wis sithik yo ora tinggi fanatik. Kalau nanti berdua iki kudu 2 kilo setengah iki cek kakean. Ora aku 2 kilo koma piro. Mesti kok ajarno. Wong aku 2 kilo setengah ora wani anggap 3 kilo malah 2 kilo setengah cek jago kake. Jadi jawaban kula ya mesti kok ajarno. Ya memang tidak semua, ya rata-rata kayak gitu sih meyakini 2 kilo setengah sampai 3 kilo. Tapi orang yang jumbo, wah ada dari medit nonton, jadi ngono sih nyokal lah 2 kilo setengah aja, apa? Jadi apa? Paham ya? Ben sampean ngerti kenapa orang Arab jahiliyah itu sudah pinter-pinter, iso bodoni umatnya lewat an-nasi, lewat geser-geser tanggal itu memang mungkin karena tiap bulan ada misteri yaumen, misteri apa? Yaumen.
2 hari. Dan itu bisa digeser-geser oleh orang yang punya kepentingan sakit apa? Digeser. Paham ya? Sakit apa? Digeser. Dan itu memang masalah. Misalnya wong sing diutang jatuh tempo, ini darahnya orang tanggal. Belum gitu. Misalnya aku janji, aku tak tahu siji Ramadan. Gus aku siji Ramadan. Cer sama dengan siji. Mungkin istiqmal 30. Cara sing akeh wis tanggal siji, mergo ngitungnya sabar sama likur. Jare aku tanggal 30. Lah misalnya cekku caire 30 kan untung to, paham? Lah itu bisa wis pinter geser-geser tanggal karena ada misteri juga. Akhirnya tanggalan Islam sakit sama di Kerjino, sakit 30. Lah kenapa bisa 4 hari sudah? Bagaimana kalau tanggal bulan sebelumnya sudah masalah? Sudah masalah. Cara penghitungannya apa? Masalah. Jadi, nah repotnya itu ekstrim. Tentang masalah Ramadan ekstrim. Misalnya jengben di badannya, misalnya akad misalnya. Jari sing ijek Ramadan haram bodoh. Jari sing wis bodoh haram poso. Lah itu mari perkara padha harame. Apa? Jari sing wis bodoh haram poso, jari sing poso haram. Lah itu mari perkara iki. Dasar lho tukaran. Yo wis terus. Kula nu kiai pesantren nang kula tahun ini nu santri kula sing adik-adik kula bodoh ala Muhammad Jalwe awal. Nggih kula meneng aja biasa. Apa itu kata Gus? Bisa-bisa kamu betul. Nyengat. Aku turun kiai pas poso. Tapi nanti kalau sebut apa lek kembali. Canom nilai cepet itu adune. Khasa hakiki meneng apa? Malah lucu nak canom seneng arek. Wong pangeran duwe tunang ngono mbok protes. Pangeran duwe tunang nak canom seneng cepet, wong tuwa ati. Nyokale kok terus men. Mosok sampe ra kiai ini. Malah kiai ini salah lama kok kiai ra ono sunah pangeran. Pangeran duwe sunah canom buat kesusu. Wong tuwa ora kok. Sampai terus. Ya kita terkelir ya, ngono tak pikir. Mikire kok kiai santri ra ono kiai. Aku lho mosok kiai ra ono sunah tuwa. Allah ndek sunah nak abg bocah tak ngono seneng cepet. Nah wong tuwa seneng ati. Masa kalau ada tiga yang harus senai pengiran, wajar bersama senang. Itu senang apa? Ngitungnya kok sampai kurang lagi, kurang mau. Ungklo tiga ini era proses dikude. Tangga-tangga kayak kakak. Nanti jempen sama ini bodoh separuh karbu. Sementara minimal sama likur dino, apa minimal apa? Mereka tanggalan Islam tidak memberi ruang mau likur. Jadi buat apa? Misalnya sama sebagian bodoh, sebenarnya gue hitung pasam, minum-minum sama seperti itu. Tapi, waktu sampai orang pikir, sampai apa? Kalau itu tidak ditoleransi, karena dalam kalender Komariah tidak ada minum, boleh. Orang Februari. Mohon paham ya. Sampai paham kenapa ada geser-geseran zaman An-Nasi Ujiyadatun Filku. Ini logikanya ngoten. Logika apa? Kok kenapa bisa digeser karena begitu itu? Ya waladina amanu eling wong sing iman mangko apa laku mesti sira kabeh zatilan alikane sing ucapno laku mesti sira kabeh mbok insiru bisa billah. Insiru budal sira kabeh bisa billah ing dalam dalane apa. Malakum idza qila lakum insiru bisa billah kok taqawum fil ardh. Ngerasa berat sira kabeh bidwa minta kelawan sesuk netak fil asli ing dalam asline fil musallasah ing dalam sing titik terus wadila biadatil waqti lan narik menjasa tabah tum tegese ngerasa lambat sira kabeh wabil tum lan ngeleh iki cara Jawa ngeleh sira kabeh utawa menghindar sira kabeh anu jihad sang jihad. Kowe berat ilal ardi krana tengok-tengok ning bumi wal quu dilan santai-santai sih ing dalem arep. Kowe anggere dijak jihad kok malas-malasan kena opo. Wal istifham li taubihi krana taubih krana melehno. Aradi tum bil hayati dunya minal akhirah. Aradi tum monoto ridho sira kabeh bil hayati dunya kelawan uripan dunya. Walad dzati halam keenake dunya. Minal akhirati ana ta kowe ridho sebagai dadi gantine akhirat. Ai badalan ini ya, jadi dadi gendine nek mati akhirat.
Fama matau hayatid dunya mongko ora ana utawi kesenengane penguripan dunya. Fijam bimatail akhirat ing dalam sisi kesenengane akhirat iku ila qalilun kecuali ina to sithik hakirun tegese sing sithik. Ilatan siru lamun ora gelem berjuang sira kabeh bi itu gomil la kelawan ikomne la fiin asartiyah finunin asartiyah fil maudi ini dalam panggonan loro illa tansiru lamun ora gelem jihad sira kabeh ora gelem berjuang sira kabeh takruju tekse ora gelem metu sira kabeh ma'an nabi semertane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad krana perang boten bunuh adep-adepan ini perang perang adep-adepan yu adbi mongko nyekta sapa Allah kumeng sira kabeh ada kan kelang siksa aliman ingkang larang, mukliman ingkang larang. Supaya tabdilan bakal ganti sapa Allah kauman ing kaum wirakum kang saliyane sira kabeh. Ya tegese nek ana sapa Allah bihim kelawan kaum badalakum hale dadi gantine sira kabeh. Wala tadurruhu syai'a. Lan ora iso bahaya ana sira kabeh ku ing Allah tegese Allah awin nabi utawa ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an bakar pisan. Bitar kinasri kelawan ninggal nulung ning nabi. Fa inna wa ma satamnya Allah iku nasiru dini si kudrat sing nulung agamane nabi. Wa wa ta'ala ku isene ngatasi saben-saben perkara iku dirun dan sing kuwasa. Wa min bulan setengah tang ngesek nasru dini utai nulung agamane Allah wa nabihi lan nabine Allah. Ila tan suruh lamun ora nulungi sira kabeh ing nabi ayin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu wa. Monggo teman-teman wis tau nulung ing nabi sapa Allah if akhraja. Ing dalem nalikane ngetokno si nak akhraja ing dalem nalikane ngetokno ing nabi sapa Allah dina kafir wong sing kafir Mekah ing Mekah. Ai al-ja'uhu tegese maksa sapa kufar ing nabi lal khuruji maring metu. Lama harus mangkane ngarepno sapa kufar kot lagu ing mateni nabi au habsahu utawa nawan nabi, menjara nabi. Au nafyahu utawa memusnahkan nabi, ngusir nabi bidari nadwati. Oleh keputusan wong kafir ngusir nabi atau mateni nabi oleh keputusan bidari nadwati ana ing tempat pertemuan. Nabi oleh metu sangyatna ini khali dadi wong keduane wong loro khalid ahadna ini tegese salah sijine wong loro wal akharu tasamaru Abu Bakar wa al makna te maknane ngene nasoro wa nulungi ing nabi sapa Allah fi misli tilkal halah ing dalem padane mengkono-mengkono keadaan. Fala ya dulu mongko ora bakal nginakno sapa wa ing nabi fi wiriha ing dan saliyane mengkono-mengkono halah. Idhuma fil khor. Nalikane te Nabi lan Abu Bakar badalun min idqoblahu. Nabi lan Abu Bakar wonten fil ghori ing dalem guwa. Utawi ghori nakbun niku bolongan utawa napa. Nggih bolongan tiga balitor ing dalem gunung sur. Is yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu badalun sanen yaqulu dawuh sapa Nabi li sahibihi maring kancane Nabi Abi Bakar tegese Abi Bakar. Waktu tolalan teman-teman dawuh sapa Abu Bakar lalu maring Nabi. Lama ro'at mangsane mirsani sapa Abu Bakar agdamal musyrikin ing pira-pira gelamaane to sikile wong musyrik. Dawuh Abu Bakar ning kanjeng Nabi launa zara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana. Lamun ningali sapa ahaduhum salah sijine kufar tahta qadamaihi. Ana ing ngisore delamaan lorone kufar la absarana. Artine ningali sapa ahadum nak kita. Dawe Nabi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan susah sira Abu Bakar innallaha satuna wa ma'ana iki sertane kita. Binasrihi lan pertolongane Allah. Fan dalam konurono sapa Allah sakinatahu ing napa ketenangane Allah tumakninatahu alaihi ing atase Nabi. Lila ala nabi wa qila ala Abi Bakr wa ayya dawulan watna sapa wa ing Nabi. Dijunudin lan pira-pira pasukan tentara utawa pasukan lam taroha. Kang ora ningali sapa ngakeh ha ing jinus. Maksudnya dianggap orang malaikat tetesi malaikat filgor ing dalam gua. Wa mawati nikitali ilang piro-piro konteks nopo tempat perang-perangin nanti. Baca alam gawe sapa wa kalimat alladziina kafaru ing kalimah wong kafir dakwah tasydiki tegese ing dakwah kesyirikan asufla ingkang ino ingkang budut al-mughdubah sing kangen kalahna. Wa kalimatu wa utai kalimat Allah kalimat syahadah ya kalimatu wa al-ulya sing luhur ayadho iratu sing kang zahir al-ghalibatu ingkang menang wa wa utai wa azizun dat sing mulya fi mulki ing dalam kerajaannya wa hakimun dat sing bisa disulihi ing dalam tindak lampai Allah
Mun kula terang sing masalah sarah. Ini masalah sejarah, tapi kaitannya kalian tauhid tauhid. Niki masalah-masalah tarikh, nggih masalah sejarah. Tapi kaitannya tetap kalian pemahaman tauhid secara benar. Kanjeng Nabi niku walhasil dikejar-kejar wong kafir. Karena setelah daleme Nabi dikepung ternyata sing turu Sayyidina sinten? Walhasil wong kafir ngepung di berbagai jalan, visi Abi Mekah nggak ketemu. Sampai naik di Gua Sur. Naik ke Gunung Sur niku wong kafir jelas-jelas mau pintu gua. Dari Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka delok sikile dhewe sira kita, mergo gua ning Arab ora gua kaya gua Klaron, paham sih. Gua ning Arab ya mau golongan cilik ngoten mboten kaya gua teng Jawa nganti kena digokong-kongkong ini mboten. Jadi sangat sempit dan dangkal, sempit dan apa? Terus Allah nurunno niku sing terkenal teng napa Al-Busiri Nazaman Burdan. Dzannul hama mawazanul angkatu ta'ala. Khairil bariyati lam tan suwalam tahun. Wiko ya tuwa li asnat an mudo akatin. Minat duruhi wa an alin minal kutubi. Niki dawuhe Al-Busiri. Al-Busiri itu seorang ulama yang mantan penyair. Dia dulu itu mantan apa? Penyair. Ya sama ini cara saiki mbok kaya diibu kaya kita ora semua mantan apa? Penyair. Jadi penyakit valid itu mati separuh, nggih. Terus dia itu tobat. Selama ini syairnya itu sering muji-muji perempuan, Homer, muji-muji umur dunia. Terus dia tobat, semua syairnya diperuntukkan Rasulullah. Didamel isek nginten Rasulullah. Terus jadi karangan Burdah yang terkenal apa? Burdah. Burdah itu satu nazuman sing semua baik-baiknya khusus muji sinten Rasulullah. Dari bilang cerita, Dzannul hama wa dzannul ankabu ta'ala. Karena wong kafir delok gua iku wonten rajutan laba-laba. Rajutan apa? Laba-laba. Wis ngono ana manuk merpati, burung merpati ngendhok teng mriku nyusok, cara Jawa nyusok bersarang teng mriku. Jare wong kafir, gak mungkin Muhammad ning jero iku. Umpama Muhammad ning jero, mesti rajutan laba-laba iso sobek. Ya mesti manuk joro iki mlayu, wong antenge ngene. Manuk joro teteng mriku anteng, ngremi doger itu napa antenge ra. Lah iki balik tentang tauhid wau. Selama ini manusia berpikir bisa menghindar dari musuh itu kalau kita sama kuat, atau kita punya pasukan, atau kita punya benteng, atau kita punya pertahanan benteng yang kuat. Mulane jarene Al-Busiri, wiko ya tuwa hi asnat an mudo akatin minat duru'i. Kowe perang nganggo tameng, kadang cek kalah. Perang nganggo pengawal cek kalah. Jebule ngletek malah nganggo manuk aman. Nabi ku mau ketemu wong kafir gawa tameng, dadak Nabi pencak silat bareng. Paham? Dadak paham ya? Umpama Abu Bakar tok jagoan ninduni Nabi, dadak Nabi delok wong silat bareng. Allah sederhana, bebas sederhana, yang menipu. Jebule wong kafir gletek kebodoh ambek angkabut, ambek laba, ambek manuk merpati. Sehingga wong kafir yakin Nabi ra bakal niru iku. Dan ini penting tenggene ilmu tasawuf. Semenjak niku dikenal, Allah duwe adat melecehkan wong sombong barang-barang sepele. Umpama Nabi ora mati mergo dilindungi Umar, sawangane wong kafir niku hebat. Mergo kalahe be Umar. Iki kalah mau trimo mbek sarang laba-laba. Dadi ku peleceh. Allah disunahkan. Namrud mlete-mletene wong. Ora iso pangeran. Mlete-mletene wong nang. Iku nak dipateni Nabi Ibrahim kemuliaan. Dipateni pasukane Ibrahim nggih kemuliaan. Namrud matine niku ngangge nyamuk. Sing suwine copot sitok. Niku mlebu teng irunge, mlebu teng uteke bertelur sampai akhirnya dene kanker otak. Jadi Allah mateni Namrud mau nganggo nyamuk sing suwine copot. Mulane dulu kearifan Jawa ngajari nak gajah kalah mbek semut. Maksudnya biar ada kearifan. Meletene kaya Mustafa Rukin, bae dikijip lah. Kelebon semut sitok adrep. Wes apa dikijip jadi kesaktian kaya Allah. Semut mlebu irung mlebu kuping jerit-jerit terus. Lah Allah duwe sunah nak nglecehno wong mlete mbek barang-barang sepele.
Wong kabeh sing jare hebat, jare intelek, jebule mau ketipu ambek sarang apa? Lah. Namrud mati mau trimo ambek nyamuk sing suwiwine tokok napa? Ini penting jadi kearifan kita. Ini jadi apa? Kearifan kita. Dan akan mempertegas tauhid bahwa ternyata Allah kalau ingin menyelamatkan seseorang tidak butuh pasukan, tidak butuh benteng, tidak butuh tameng, tapi cukup kersane Allah piyambak. Kadang desain secara sederhana. Jadi itu di wonten nasjulan kabut, wonten sarang apa? Lah. Lalu kalau jenengan kudu yakin, yakin bahwa harta itu tidak dikatakan. Kabeh itu karek kersane. Lalu kalau ingin ngaji putih-putih cerita, wong nak yakin kabeh kersane Allah, ora ono barang sepele. Mergo teng Quran wonten sebuti wa in taku misqala habatin sebuti wa in taku hasanatan yudhaifa. Inna Allaha la yazlimu misqala napa? Allah itu tidak akan tidak menghitung meskipun sedikit apapun amal. Wa in taku hasanatan yudhaifa wa yutimil ladunhu ajran napa? Kayak ini. Aksinya burung merpati dan rajutan laba-laba sing sederhana ternyata iso nyelametno wong paling penting ning dunya yaitu Nabi Muhammad. Kita itu dunia ini, kowe tahu nama Nabi Muhammad. Orang terpenting di dunia itu adalah Nabi Muhammad. Ternyata dalam sejarahnya tahu mau terima Islam apa? Laba-laba, mbak nama, burung nama, iku miskolah apa? Kalau nak nyantok ayat inna woha la yasimu miskolah jarrah. Contoh gampangnya, wa intaku hasanatan, terutama kalau baik. Sampai misalnya di Jakarta, boleh alamatnya Kurtubi, di konco jenis Kurtubi yang blok apa, buah Abu Jibril, boleh konco di Jakarta. Abu Jibril, Muhammad Jibril, boleh uang lah. Dari Jogja naik pesawat Garuda 700.000, dari bandara naik taksi 400.000 ke tempat alamat. Itu biayanya berapa? 700.000 sama 400.000 1.100.000. Tapi apa yang terjadi? Kowe alamat yang kamu tuju, iku mau butuh tukang riok sing jaga rokok. Pak, niki pundi alamatnya? Niku lho. Itu gak modal, gak keringetan, mau dibentuk itu alamat terpenting. Artinya numpak pesawat, numpak taksi ra gunane kabeh tanpa tukang kios rokok juga gitu. Mau ada dokumen yang kayak amal, kenapa? Penting bisa iki proses numpak pesawat sampai. Misalnya di Jakarta rantai bidono belas sampai dokter. Padahal yang bidono itu sampai kecil-kecil, sampai kukur-kukur, semua walhasil tetap penting. Begitu juga masalah rahmat yang berupa cinta kasih. Kulo nu buktekno bolak-balik. Tanggo kulo nu kata sing kerja di Malaysia. Di ruang kerja dari nyenengno bojo. Untuk duit 4 juta ya dari nyenengno. Bayangane bojo ini buka lawang disuwang. Boleh teko biasa kuwakok. Karena itu tadi Allah melecehkan manusia. Kena Allah mendewa-dewakan uang. Dene nyongkone nak bojone digawakno uang 10 juta kan bayangannya terus bojone nyambut dan sebagainya. Jebule bojone dingin-dingin kan. Tuh kadang malah seneng wong liya. Enggak, artinya Allah itu melatih kita. Sebetulnya orang itu tidak boleh percaya yang namanya materi. Iman sama sesuatu tidak boleh. Karena yang terpenting tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ABD kok kuliah yang sering bayangno wis sepeda motor apel wis siap ngajak ning warung paling pakoni misalnya. Jebule nang kono gak cita runtuh kabeh. Roh sing disenengi jebule lagi bercengkrama ambek lelaki lain. Runtuh kabeh, apa? Padahal kadang salah jebule di sanane. Artinya betapa manusia itu sering salah juga. Nyongkone tak jual sepeda motor, uang jajan, mau apel, mau traktir, nyongkone segala. Jebule akan runtuh perkara mau saiki lagi bercengkrama. Kowe nyai sing ngoten, wong ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Saling nyai itu menanan, suatu mulang tenanan di salati sunah jebule pas mulang santri wangok apa. Anu ora ana ikhlas terus kotar kadir dunya napa? Lan kula wani nyai mergo ikhlas, ora kula ora ikhlas tak nyai.
Mari cara kula ikhlas tuh energi. Ikhlas napa? Rawang nganggap ora kecewa, rawang kukur-kukur ora kecewa, karo-karo ngono. Paham? Allah itu punya tradisi begitu. Apa mana sampean mau Amerika? Ke Amerika boleh isi neng kampus iki, neng blok iki. Tiketnya entek 4 juta, sampai sana naik taksi 4 juta. Ternyata nilai itu semua itu tidak sebanding sama tukang tambal ban yang juga ngeplak. Orang yang juga ya tidak tahu betul, tidak tahu apa. Artinya tidak ada gunanya kamu habis 10 juta, kemudian tidak ada yang menolong menunjukkan apa? Alamat. Makanya Allah di tradisi la yazlimu miskola apa? Jadi manusia sebetulnya hanya butuh miskola apa? Kowe duit 10 juta, pengen ana bojomu sinis ya jadi tidak senang. Paham? Kowe apa nyenengno pacar? Sebelum pacaran bercengkrama mbek lelaki lain ya langsung nopo. Nah, itu nunjukno bahwa sebetulnya elemen-elemen yang ada di manusia itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia percaya dengan teorinya sendiri. Kok hampir tak bawa BLB, tak bawa duit mesti senang. Jebule malah dene sing kakuati. Mergo pasti ora bercengkrama terangkap basah, bercengkrama dengan orang. Sing ngomong nganggo teori buta BLB akeh to ora kowe dhewe. Jadi pengenan mesti salah. Sing teori ngono ora kowe, ora aku. Aku dadi pangeran mengeleng to teorimu salah. Lah teorimu napa? Dan Allah di tradisi mana? Allah ada tradisi. Lalu pulau nganti saniki, jadi ulama itu paling abad melatih tauhid yang murni. Pulau nganti saniki itu tak latih. Paling ngaji itu kalau misalnya ngaji agak semangat, kalau sedikit tidak itu harus dilatih. Kalau tidak kita akan menjadi budak, akan menjadi apa? Akan menjadi budak. Lalu pulau bertahajud itu tak nikmati betul. Karena tahajud itu satu pelatihan ikhlas, di mana kita ibadah tanpa dilihat orang lain. Nanti ini salah kaprah ya, kayak tahajud berjamaah itu salah kaprah. Itu dari awal oleh ulama dikatakan termasuk jenis sholat sing lakukan itu apa? Jamaah. Ya, dari awal tuh oleh ulama dikategorikan termasuk sholat yang tidak disunatkan apa? Karena itu untuk melatih kenyamanan ibadah yang rifat. Yang apa? Yang rifat. Karena ibadah sosial itu tadi kayak kasus-kasus tadi. Dia punya nama wong dibeli Pak Roh kecewa. Pak Roh nopo? Nabi itu sering dikecewakan Tuhan. Tujuannya yang ngelatih apa tahu? Tahu. Sing mateni saya Hamzah itu jenenge Wahsy. Nabi kubur dia tak boleh jenenge Wahsy. Patut nomor Nabi. Tapi waktu ngono malah Allah ngekei hidayat sinten? Akhirnya Nabi malah diingatkan pangeran saya salah kaminal amri syai'un. Aw yatubu alaihi mau asika. Mati ora urusan. Tobat ora itu karek aku sing pangeran aku. Tobat ora karek aku sing pangeran. Tenang, Wahsy malah diparingi apa? Gedor-gedorne nanti ra. Juga wong itu beda anak lek. Wong NU tetep dolan dalil nek sikap ku sunah. Sing maksude nek anake ta mantune. Wah ini dia sama apa gedor-gedor. Padahal dene ajaran kok sing itikaf ganjarane ngene, sing itikaf ganjarane paling ngatine nak mantuku. Jebule iki tak kelompok iki. Kecewa kok. Makanya harus dilatih tauhid. Nah, wis diajar itikaf sunat ya lopo wong itikaf ya tetep sun. Ojo kok kaya itikaf kelompok dia terus gak bisa sun. Itu malah terjadi buatan. Semoga macam misteri Tuhan buatan. Muhammadiyah bolak-balik ketika kembali ke Quran hadis. Lalu aku sinau Quran hadis tenan atau enggak ento. Muhammadiyah jarang di pondok hafid. Padahal jargonnya apa kembali ke Quran. Dia caranya balik cara apa? Lah podo ento muni dengan ijazatul Islam baru muslimin, tapi ora tahu gara-gara lembaga abubar. Sing iso nyai Universitas Kristen, Universitas apa Muhammad? Lah pengiran itu yo bimelan ngomong dari makane. Tapi itu tidak apa-apa baik. Ben wong tawaduk, ben wong kudu ning Allah Subhanahu. Jadi kecewa kok apa paham ben dadekno tun. Wah.